Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat kan? sehat. Oke. Sini kita pembukaan dulu ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu, belajar bersama sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam dan apa kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari dunia yang penuh kebodohan di zaman dahulu sampai kepada zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita bebas untuk menuntut ilmu di mana saja dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Andi, tolong kamu maju ambil ini absennya. Nanti akhir pelajaran kasih ke ibu ya absennya. Iya Bu. Oke. Sehat semua kan hari ini? Harus semangat ya. Iya Bu. Oke, kita lanjutkan. Minggu lalu kan kita udah belajar tuh tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Ya, pintar sekali. Yang pertama kita sudah bahas terkait rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Dan yang ketiga, kita di sini bakal bahas hari ini tentang apa ayo? Ayo, apa rukun iman yang ketiga? Kitab Bu kalau nggak salah. Ya, benar. Kalau nggak salah berarti benar ya. Iya Bu. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Oke, bisa dilihat ya tulisan ibu ya. Iya Bu. Ya. Baik. Di sini ada tertulis iman, kitab Allah. Maka di sini kita akan membagi pembahasan kita yang pertama mulai dari pengertian, yaitu pengertian iman dan pengertian kitab-kitab Allah. Apa itu pengertian iman? Iman menurut menurut bahasa. Pertama kita bahas tentang dari bahasa ya, segi bahasa. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah ialah percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan kitab di sini, kitab berasal dari kata kataba yaktubu kitaban. Kataba yaktubu kitaban. Panjang ya banyak kitanya. Nih, yang berarti menulis atau mengumpulkan beberapa huruf dan menyatukannya. Oke, itu dari pengertian kitab. Berasal dari bahasa Arab, dari kataba yaktubu kitaban, yang berarti menulis atau mengumpulkan beberapa huruf dan menyatukannya. Kemudian sini kita bertanya, apa sih Bu hukumnya mengimani kitab-kitab Allah? Ya, di Al-Quran telah dijelaskan apa sebenarnya hukum dari mengimani kitab-kitab Allah ini. Itu terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat keempat. Hukum mengimani iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah fardu ain, di mana yang berbunyi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Sini dibacakan ya, anak-anak bisa lihat di Al-Quran. Situ halaman kedua dari Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sini boleh kita dengarkan. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Sudah paham pembahasan pertama tentang pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah? Iya Bu, paham. Oke. Nah, Ibu harap anak-anak bisa memahami ya. Iya Bu. Kemudian pembahasan yang kedua kita bakal bahas macam-macam. Tadi kita sudah paham apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Yang kedua adalah kita harus mengetahui. Jika kita mengimani, maka kita harus tahu apa yang kita imani. Di sini kita tulis macam-macam kitab-kitab Allah. Ada yang tahu ada berapa kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para nabi atau rasul? 4 ya Bu. Ya, kamu benar Elsa. Kita bakal Taurat. Ya, nah Tuh kamu kita tahu. bisa lihat di depan sini kita akan bahas mengenai macam-macam kitab-kitab Allah yang diturunkan ya. Yang pertama ada kitab Taurat. Kepada siapa kitab Taurat yang diturunkan? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Allah. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tahu nggak diturunkan kepada kaum siapa? Bani
Bani apa? Ayo, Bani Brais. Israil ya, Bu? Yap, benar. Bani Israil. Bani Israil. Ini adalah kitab pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur. Yap, Zabur. Ya, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Daud. Oke. Yang pertama tadi Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya juga sama, yaitu menyampaikan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kita bakal apa? Ayo, kitab apa yang turunkan? Yang ketiga. Ya, Injil. apa? Oke. Injil. Benar kamu. Injil. Ayo, pada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. Ya, Yes, benar. kitab kitab Injil ini diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa kitab Injil yang kita ketahui sekarang itu yang sebagai kitabnya Al-Qur'ani itu merupakan kitab yang sudah diubah atau sudah tidak yang aslinya lagi, sudah dibuat oleh manusia, bukan lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab yang diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam ini merupakan kitab yang asli yang memuat keterangan-keterangan yang nyata dan perintah-perintah untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang keempat, apa itu? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran. Inilah kitab teristimewa yang telah Allah wahyukan kepada Nabi kita yang teristimewa pula, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang kita ketahui tadi bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.325 ayat. Turunnya Al-Quran disebut juga dengan Nuzulul Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa apapun yang menyangkut dengan Al-Quran, mereka selalu dipandang istimewa. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, dijadikan Allah sebagai malaikat yang kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Seperti kita ketahui bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita seluruh umat manusia, yang menjadi patokan kehidupan kita, pedoman kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, pada bulan Ramadan. Lihatlah betapa Allah agungkan bulan Ramadan. Allah lipat gandakan seluruh amal perbuatan kita pada bulan Ramadan. Tadi pembahasan kita sudah selesai terkait iman kepada kitab-kitab Allah, walaupun baru cuma 2 pembahasan, ya. Kita langsung saja kepada yang nanti ingin bertanya terkait apa yang Ibu sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Nanya, Bu. Ya, silakan Elsa. Itu tadi kan kita membahas tentang macam-macam kitab-kitab Allah. Ada banyak kan, Bu? Ada 4. Jadi apa sih, Bu, hikmahnya kita belajar kitab-kitab Allah ini? Ya, Hikmahnya, Bu, hikmahnya. Oke. Terima kasih Elsa. Ya, Jadi Bu. teman-teman bisa mendengarkan ya pertanyaan dari Elsa tadi, apa hikmah dalam mengimani kitab-kitab Allah? Sebenarnya banyak sekali hikmah yang kita dapatkan jika kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sini Ibu akan menyampaikan 2 saja. Pertama, yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena hukum mengimani kitab Allah tersebut adalah wajib atau fardu ain tadi. Itu merupakan hikmahnya, kita mendapatkan pahala. Yang kedua, orang yang beriman pada kitab Allah akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan membuktikannya dalam perilaku sehari-hari. Karena kita sebagai umat Islam, kita meyakini seluruh kitab Allah dan kita mengamalkan apa yang telah Al-Quran sampaikan kepada kita dan mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja ya, mungkin pertanyaan dari Elsa tadi bisa mewakili pertanyaan dari semua anak-anak ya. Ya, Bu. Nanti di rumah jangan lupa pelajari lagi apa yang kita pelajari di sekolah, dan terus belajar, jangan pernah lelah, karena biarlah kita lelah dalam mencari ilmu, jangan sampai nanti kita aduh udah tua pusing ya, apa yang kita punya nggak ada gitu. Ya, Bu. Oke, tetap semangat belajar, Ibu bakal terus dukung anak-anak ya. Ya, Bu. Baik, sampai di sini, mudah-mudahan minggu depan kita tetap bisa bertemu. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.